Isu khilafah masih terus berlanjut dan seru. Kemarin polisi di Lampung berhasil menggerebek kantor Khilafatul Muslimin. Lo mau tahu yang didapetin? Ada duit miliaran, bro. Gila, ini organisasi ada bohirnya ternyata. Kita kulik siapa bohirnya kira-kira. Dimasuk, Pak. Jadi baru kemarin polisi dari Polda Metro Jaya itu datang ke Lampung ke kantor pusat Khilafatul Muslimin. Nah, gue pengen cerita sedikit soal Khilafatul Muslimin ini. Ini adalah organisasi yang pingin mengusung khilafah. Nama khilafahnya mereka udah tahu, Abdul Qadir Hasan Baraja. Itu yang mau diangkat jadi khilafah yang mewakili seluruh dunia Islam. Nah, Abdul Qadir Baraja sendiri bukan baru-baru ini aja terlibat dalam gerakan-gerakan kayak gini. Tahun 1982 dia udah jadi narapidana, ngebom Borobudur. Ya wajar, waktu itu orang masuk ke Borobudur tiketnya masih murah atau gratis kali. Kalau sekarang kan katanya Pak Luhut udah mau naikin 750.000. Jadi mikir-mikir mau ngebom, duitnya barangkali beli tiketnya mahal. Oke, nah Abdul Qadir Baraja ini adalah tokoh yang memang dari dulu udah bergelimang dengan gerakan-gerakan teroris, gerakan radikalisme. Bareng-bareng sama Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar, dan lain-lain. Kemudian dia mendirikan satu organisasi namanya Khilafatul Muslimin. Dan dia mengangkat dirinya sendiri sebagai khilafah, sebagai raja, seolah-olah dia dapat wangsit dari Tuhan untuk memimpin umat muslim seluruh dunia. Ini mimpi yang paling lucu. Yang paling aneh adalah dia sudah membangun sebuah jaringan atau organisasi. Jadi Khilafatul Muslimin itu bukan organisasi ecek-ecek loh. Punya menteri. Maksudnya menteri dengan caranya dia. Punya orang-orang yang ditugaskan seolah-olah dia membangun negara dalam negara. Ada menteri yang ngurusin dalam negeri, ada hubungan internasional kayak menteri internasional atau menteri luar negeri. Atau ada menteri yang ngurusin soal sumbangan atau pajak wajib buat warganya. Ketika polisi kemudian melacak, di kantornya ada 3 berangkas gede lumayan. Isinya apa? Duit cash, bro. Aneh kan? Maksud gue gini, ini berarti organisasi serius. Dan jumlahnya nggak main-main loh. Miliaran. Duit cash. Itu katanya digunakan untuk menggerakkan organisasi, membiayai kampanye-kampanye khilafah ke seluruh Indonesia. Dan selain Abdul Qadir Baraja yang sudah ditangkap oleh polisi karena memang sudah cenderung mau bikin negara sendiri, ditangkap juga ada 4 orang anak buahnya termasuk dalam gerombolan ini. Ada yang ditangkap di Jakarta, ada yang ditangkap di Jawa Tengah, ada yang ditangkap di Medan, ada juga yang ditangkap di Jawa Timur. Jadi ada 5 orang yang sudah jadi tersangka dan ini akan terus dikembangkan. Lo mikir gak sih, kok kelompok-kelompok ini punya duit cash banyak banget? Atau biayanya gede banget? Dari mana duitnya? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Selain disita duit, juga disita data-data warga khilafah atau orang yang mengakui bahwa Abdul Qadir Baraja ini, Abdul Qadir Hasan Baraja ini sebagai khilafah dan mereka mengakui kayak semacam punya KTP atau NIK, nomor induk kependudukan. Mereka punya namanya NIW, nomor induk warga. Dan sistemnya mau menggantikan EKTP kita. Dan yang udah terima berapa orang? Puluhan ribu orang. Lo bayangin betapa mengerikan ini. Kalau Sunda Empire barangkali ya cuma sekedar lucu-lucuan aja, udah gitu kita bisa ketawa-ketawa menyaksikan ceramahnya Lord Rangga atau pidatonya Lord Rangga. Tapi ini nggak lucu-lucuan loh bro. Kalaupun misalnya kesannya
Ini apa sih organisasi-organisasi kayak gini, mau gantikan Pancasila, mau gantikan ideologi bangsa, mau menghancurkan Indonesia, wong mereka juga cuma kucrut-kucrut kayak gitu. Sorry bro, jangan main-main sama kelompok ini. Kenapa? Karena mereka dibangun sangat ideologis. Dari awal, dari brosur-brosur yang disebarkan oleh mereka, mereka sangat punya tujuan untuk menggantikan sistem kita, sistem negara kita yang sudah kita rancang sedemikian rupa, cuma menjadi satu sistem atau sistem yang homogen berkenaan dengan khilafah Islamiyah. Dan mereka udah ngangkat orangnya, jadi nggak perlu pemilu. 2024 nggak perlu pemilu, nggak perlu pemimpin, nggak perlu presiden. Nih udah ada nih orangnya, Abdul Qadir Hasan Baraja. Dia yang angkat sebagai khilafah. Pertanyaan balik lagi, duitnya dari mana? Ada beberapa kecurigaan. Yang pertama dicurigai, duitnya ini cuma bukan duit dari lokal. Ada jaringan internasional atas nama yayasan-yayasan agama yang memasukkan duit untuk gerakan kelompok-kelompok ini. Jadi mereka mungkin punya akses atau punya jaringan internasional, kemudian mereka membuat semacam yayasan-yayasan agama seolah-olah mau bangun masjid, bangun pesantren dan lain-lain, dari dunia internasional ngirim bantuan ke Indonesia. Ternyata saudara-saudara, duitnya digunakan untuk gerakan kelompok ini, untuk mengembangkan jaringan dan sel-sel mereka, melatih orang-orang jadi radikal. Memang belum terbukti ada latihan fisik, tetapi cuci otak, distribusi ideologi itu menjadi keseharian mereka. Wajar aja kalau kemarin ada juga anak buahnya Abdul Qadir ini teriak-teriak, siapa saja yang berani masuk ke kantor kami siap jihad. Itu kenapa mereka berani kayak gitu? Padahal yang mau datang adalah polisi yang punya wewenang dan oleh undang-undang diberikan tugas mengamankan negara. Karena mereka udah dicuci otaknya. Dan bagaimana cara nyuci otak itu? Ya mereka didoktrin dengan sepenuh-penuhnya percaya pada khilafah Agung Abdul Qadir Hasan ini. Terus begitu. Jadi itu pertama, duitnya kemungkinan dari bohir di luar. Apa sih target bohir di luar? Targetnya jelas lah, biar negara ini kacau, biar kita saling berantem antar warga negara, apalagi berantem atas nama agama, gontok-gontokan, cakar-cakaran, lalu pemerintah bingung dengan urusan konflik masyarakat, asing datang untuk mengeruk sumber daya bangsa kita. Dan itu udah terjadi bukan cuma di satu tempat, di mana-mana. Suriah, Libya, Irak, semua punya pengalaman seperti itu. Antar masyarakat diadu, apalagi konflik agama, dan kemudian konfliknya nggak selesai-selesai, saling bunuh, asing datang untuk mengeruk keuangan atau kekayaan alam bangsa kita. Itu motif dari kelompok-kelompok asing untuk membiayai gerombolan-gerombolan kayak gini. Mungkin sumber yang kedua adalah karena khilafah ini punya catatan siapa saja warganya dan ada kewajiban setiap warga itu bayar pajak atau apalah namanya, baitul mal dan lain-lain. Jadi duitnya diambil dari anggota-anggota mereka. Gue pernah dengar cerita, ini kasus dari teman-teman NII. Orang-orang NII itu didoktrin agar mereka bisa kumpulkan duit untuk perjuangan. Lo mau tahu? Ada yang nyuri duit bapaknya, ada yang jual motor emaknya, ada yang jual barang-barang di rumahnya sendiri untuk memenuhi target perjuangan yang mereka sebutkan. Duitnya kemana? Dikumpulin, kemudian ya kita nggak tahu, mungkin buat foya-foya sama atasannya. Karena mereka tidak dikasih tahu duitnya ke arah mana. Nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada audit. Mereka bisa menggunakan semau-maunya. Nah, begitupun dengan kelompok ini. Mereka minta sumbangan dari anggota yang sudah puluhan ribu terdaftar itu. Yang ketiga mungkin sumbernya lo tahu nggak? Dari kotak-kotak amal yang disebarin di banyak-banyak warung. Dan ini salah satu pola yang sudah menjadi rahasia umum. Kotak-kotak amal nggak jelas ini
Kotak-kotak amal yang ngakunya bantu pesantren, bantu anak yatim, bangun masjid ini itu. Dan kita semua dengan semangat kedermawanan memberikan sumbangan ke kotak-kotak amal ini. Kita nggak tahu tuh duitnya barangkali sampai kemana. Kemarin gerombolan-gerombolan JI, Jamaah Islamiyah, dibongkar. Ternyata mereka juga mencari duit dari kedermawanan kita. Jadi kita yang biayai mereka untuk membunuh diri kita sendiri. Ini kan luar biasa. Untuk menghancurkan negara kita sendiri. Untuk menghancurkan masa depan dan anak cucu kita sendiri. Ini menurut gue sebuah rekayasa yang luar biasa. Kedermawanan kita dimanipulasi untuk kepentingan ideologi mereka. Yang keempat mungkin ya, duitnya ada juga dari bohir dalam negeri. Ya kali-kali aja kan ada bohir-bohir, ada orang-orang yang merasa berkepentingan agar Indonesia ini berantakan dan kemudian tangan-tangan hukum tidak bisa menyentuh mereka. Karena mungkin sepanjang hidupnya orang-orang bohir-bohir ini tangannya berlumuran darah dan duitnya dikeruk dengan cara yang tidak benar dari alam Indonesia. Mereka memanipulasi kekayaannya, mereka bawa kekayaannya keluar. Orang-orang Indonesia yang kayak ginilah yang semestinya menjadi musuh bangsa. Gua nggak perlu sebutin siapa, mungkin mantan diktator yang duitnya segudang dan kemudian berkepentingan untuk membiayai gerombolan-gerombolan seperti ini. Itu kelompok Khilafatul Muslimin. Jadi ini jangan dianggap kecil loh. Mereka bergerak pelan-pelan, nyelusup ke masyarakat, menipu masyarakat dengan dalih bahwa ini adalah doktrin atau ajaran Islam. Siapa yang tidak mengikuti khilafah, maka mereka keluar dari Islam. Maksudnya, siapa yang tidak mau nurut sama Abdul Qadir Baraja ini, Abdul Qadir Hasan Baraja ini, maka mereka dianggap murtad. Iya sih. Ketika polisi mulai mencium, mereka teriak-teriak. Oh, Khilafatul Muslimin itu Pancasilais. Khilafatul Muslimin itu sesuai dengan konsep NKRI. Lah ya, itu mah cuma bohong-bohongan aja. Mana ada khilafah yang sesuai dengan konsep NKRI? Wong mereka ingin mendirikan satu negara dengan satu konsep agama, sementara kita mengakui banyak agama di Indonesia. Yang perlu kita perhatikan adalah kenapa sih kok tiba-tiba gerombolan-gerombolan ini makin gencar nyebarin brosur seolah-olah sedang mempersiapkan sebuah gerakan besar, seolah-olah sedang mempersiapkan sebuah aktivitas besar di Indonesia. Gue pengen cerita begini, lo tahu nggak? Karena mereka berkeyakinan khilafah terakhir yang mengatasnamakan agama itu runtuh di Turki pada tahun 1924. Artinya apa? Artinya nanti ketika kita melangsungkan pemilu 2024, gerombolan-gerombolan ini akan mendompleng isu pemilu yang kebetulan pasti ada perbedaan dong antar masyarakat untuk kembali menegakkan atau memperingati 100 tahun keruntuhan khilafah. Ini yang berbahaya pada saat pemilu 2024. Karena kelompok-kelompok ini nggak pernah mau diem. Kalaupun udah dikasih obat tidur tapi nggak mau diem. Kalau bayi dikasih dongeng, dikasih susu sama ibunya, tidur enak. Ini nggak. Kelojotan terus. Kenapa? Karena target ideologi mereka mau menghancurkan Indonesia. Jadi ketika mereka teriak-teriak, mereka berdasarkan Pancasila dan lain-lain, itu bullshit. Dalam bahasa agama mereka sedang takyah, berpura-pura doang. Sebab mereka menyimpan tujuan besarnya untuk mengubah semua sistem kehidupan kita. Dan kalau mereka berkuasa, atau kalau kita diam saja, mereka akan memangsa kita. Mereka akan menghancurkan negeri ini. Dan itu sudah terbukti. Karena catatan sejarahnya, khilafah yang diangkat itu pernah ngebom Candi Borobudur loh. Pernah ngerampok pom bensin untuk membiayai aktivitas terorisnya.
pernah terlibat di berbagai aksi-aksi teroris besar di Indonesia yang mungkin mengakibatkan kegaduhan luar biasa. Jauh sebelum ISIS berdiri, sebelum Al-Qaeda berdiri, gerombolan ini sudah dari awal berpikir untuk itu. Nah, itu yang ingin kita lihat. Kita terima kasih sama Pak Polisi yang sudah berhasil membongkar jaringan ini. Memang sih ada satu problem kita. Secara ideologis ada dua musuh ideologis Pancasila yang kita punya kisah sejarah. Yang pertama, berbagai pemberontakan berbasis ideologi komunisme. Itu fakta sejarah. Pemberontakan 1965 atau pemberontakan sebelumnya, mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Untung saja ideologi ini sudah dihapuskan dan kita punya TAP MPR yang melarang tumbuhnya ideologi ini. Ada lagi pemberontak-pemberontak lain, yaitu mereka yang menggunakan ideologi agama seperti Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Tokohnya di Jawa Barat namanya Kartosuwiryo, di Aceh namanya Daud Boreh, di Sulawesi Selatan namanya Kahar Muzakar. Ini yang sekarang terus berkecambah. Sayangnya kita nggak punya TAP MPR untuk melarang ideologi-ideologi yang menjadikan agama sebagai tunggangan mau mengubah negara. Kita nggak punya perangkat hukumnya. Ini yang masih kurang, dan menurut gua sudah waktunya para politisi memikirkan ini sama seperti para politisi pada tahun 65 kemarin atau 66 mengeluarkan TAP MPR melarang ideologi-ideologi komunis masuk ke Indonesia. Nah, ideologi ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena mereka bawa-bawa agama, bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa kitab suci, bawa-bawa hal yang sakral untuk umat Islam. Parahnya, umat Islam Indonesia yang mungkin minim literasi, yang mungkin tidak punya pengetahuan luas, yang mungkin cepat berpikirnya, gampang dicekoki ideologi gerombolan-gerombolan pengasong agama ini. Itu yang berbahaya. Jadi menurut gua ya, sudah saatnya lah kita memikirkan bagaimana membangun atau membuat sebuah aturan hukum demi menghambat kelompok-kelompok ini terus tumbuh subur. Karena itu tadi, gerombolan yang sejak dulu sudah menjadi teroris atau ditangkap sebagai tokoh teroris, toh sampai sekarang masih bergerak. Bantuannya dari mana-mana, duitnya miliaran. Lo bayangin apa akibatnya buat bangsa ini kalau kelompok ini tidak ditumpas sampai ke akar-akarnya. Bahaya banget. Gue Eko tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.